Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal fitur-fitur pada software Autodesk Inventor. Adapun tujuan pembelajarannya ialah 1. Mahasiswa mampu men-setting unit. 2. Mahasiswa mampu mengenal fungsi-fungsi menu 2D dan 3D. 3. Mahasiswa mampu menjalankan perintah-perintah dari menu 2D dan 3D Inventor. Selanjutnya kita pengenalan ke 3 dimensi, fitur-fitur yang ada di 3 dimensi. Oke, mungkin kita new aja. Fitur-fitur yang ada 3 dimensi ini yaitu ada extrude, revolve. Extrude ini contohnya seperti ini. Kita punya rectangle seperti ini, kotak. Terus ingin kita membuat jadi 3 dimensi, kita finish sketch terlebih dahulu. Kita ubah ke isometric iPhone. Oke. Finish sketch. Setelah finish sketch, kita extrude. Nah, di extrude ini ada beberapa fitur ya. Pertama itu directionnya ke sini, ini fitur direction. Direction itu misalnya arah untuk arah extrude. Misal kita ingin extrude ke 10, mungkin 50 mili gitu. Nah, dia akan membuat 3D 30 mili ke sini. Atau ini untuk membalikkan arahnya, ini untuk simetrik. Jadi ke kanan sama kiri itu jumlahnya 50 mulai dari sketch yang kita buat tadi, sketch 2 dimensi yang kita buat tadi, dari sini ke sininya 25, berarti seluruhnya 50. Oke, selanjutnya itu ada asimetrik. Asimetrik ini bisa kita atur kanan sama kirinya itu berapa mili. Misalnya kesininya kita buat 50, ke kanan sana itu 100 boleh. Dari sini ke sini 100 mili. Selanjutnya itu ada revolve. Revolve ini beda lagi ya. Misal nih kita buat sketchnya terlebih dahulu. Misal kita ingin membuat puli seperti itu ya, kita buat line seperti ini. Sorry, ini kita belum ke ukuran ya. Nanti di video selanjutnya kita akan menggunakan ukuran yang pas sesuai dengan gambar kerja kita. Oke. Ini digunakan, garis bawah ini digunakan untuk titik aksisnya, aksis dari revolve-nya. Kita finish sketch, kita menggunakan revolve, klik yang ini tadi, terus kita select aksis, klik di sini sampai yang bawahnya biru, kita klik yang ini, nanti dia akan merevolve geometri yang kita buat. Angle-nya kita kalau ingin full itu 360, atau bisa juga kita isi 270, atau ya sesuai dengan keinginan kita lah. 30. Sini sebagai contoh kita 360. Oke, dia akan lurus seperti ini dan menjadi puli ya. Sederhananya seperti itu. Selanjutnya itu ada fitur sweep. Sweep ini untuk membuat profile yang bentuknya itu menuruti center line. Contohnya seperti ini. Kita buat lingkaran, contoh seperti ini, lingkaran di sini. Misal kita buat lingkarannya 5 mili. Oke. Finish sketch. Terus kita sketch lagi. Kita buat lingkaran yang alurnya, sweepnya akan mengikuti. Contoh seperti ini. Ini ke kanan misal 20. Ke bawahnya 10. Oke. Kanan lagi 15. Oke. Terus kita affiliate sini ke sini, terus dari sini ke sini. Oke. Kita finish sketch, kita buat 3D model yaitu sweep tadi, sweep. Kita klik, pilih profile yang ini, terus kita pad. Kita pilih center line-nya, itu kita buat tadi yang ini. Kita klik yang pertama ini, orientasi yang ini, follow pad. Oke,
dia akan mengikuti centerline yang kita buat tadi. Seperti itu. Jadi itu ada fitur lock. Fitur lock memungkinkan kita menggabungkan 2 atau lebih sketsa dari profil 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Kita buat rectangle di sini. Seperti ini, misal 20 kali 20. Oke. Kita finish sketch. Kita pilih plane yang di sini tadi ya. Terus kita offset from plane. Kita offset misal ke atasnya 50. Oke. Kita start 2 dimensi sketch lagi. Kita buat di sini misal nih lingkaran nih. Lingkarannya 15. Oke. Finish sketch. Ini kita visible aja. Sorry. Sini. Visibility-nya kita matiin. Kita menggunakan fitur lock. Klik sketch yang pertama. Terus sketch yang kedua. Oke, dia akan mengikuti kontur yang kita buat seperti ini. Selanjutnya itu ada fitur coil yang dimana memungkinkan kita untuk membuat spiral atau pair yang mengelilingi sumbu tertentu. Misal nih kita buat coil, kita buat 2 dimensi sketchnya terlebih dahulu. Kita buat aksisnya, garis bantu aksis. Oke. Di sini kita buat lingkarannya. Sini ke sini bisa. 1 mili. Terus kita pilih dimension. Kita tentukan jarak ini berapa mili? 2. Berarti misal 2 aja deh. Jika 4 kan dari sini ke sini nanti dia 4 mili. Oke. Selanjutnya kita pilih coil tadi, kita pilih profil yang ini, kita pilih aksisnya, klik yang ini sampai yang warna biru, klik aksis yang ini. Oke, nanti dia akan, ketika dia seperti ini, kita tinggal balik aksisnya, nanti dia ke bawah, tahu juga ke atas juga nggak apa-apa. Kita pilih pitch-nya 2 mili, revolution-nya 20, berarti dari panjang sini ke sini dia memiliki lilitannya 20 lilitan. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada fitur yang namanya emboss. Emboss ini memungkinkan kita untuk mencetak atau mengukir profil 2 dimensi, contohnya teks itu ke profil 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Kita buat 2 di sketch, kita buat misalnya kita ingin membuat gelang ya, gelang nih seperti ini contoh. Kita offset jauh 1 mili. Oke, sketch. Kita extrude gelang ini menjadi 5 mili misal. Udah. Selanjutnya kita bikin 2 dimensi sketch lagi, tetapi sebelumnya kita buat dulu plane, offset from plane. Nih, misal kita ingin offset plane yang ini, nanti kita akan membuat tulisan di sini mengikuti dari solid gelang ini ya. Misalnya kita geser ke atas seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat 2 dimensi sketch di sini. Oke. Kita buat teks di sini. Teksnya misal Oke. Kita geser tengah. Oke. Finish. Nih, nanti kita visibility dulu. Nah, nanti ini akan kita tempelkan ke sini. Contohnya seperti ini. Kita pilih profile yang ini.
Terus directionnya kita ubah ke bawah. Kan ini solidnya ada di bawah, jadi kita ubah ke bawah. Oke, directionnya udah ke bawah. Ini pilihan untuk ini engrave atau membuat emboss ke atas. Contohnya seperti ini. Depth-nya kita pilih 1 mili. Oke. Nah, dia akan membuat emboss ke atas. Tapi ketika kita buat graph, dia akan masuk ke dalam seperti ini. Oke. Selanjutnya itu ada fitur derive. Derive itu untuk memasukkan benda yang sudah pernah kita buat atau part yang sudah pernah kita buat ke inventor ya. Contohnya seperti ini, saya sudah pernah membuat ini. Yes. Oke. Ini udah pernah kita buat, dia akan memasukkannya ke sini dan bisa kita edit lagi di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu ada fitur rip, yaitu untuk membuat tulangan ya, tulangan penguat. Contohnya seperti ini. Kita buat seperti ini. Terus kita extrude dulu, extrude 5 mili, oke. Di sini kita akan membuat penguatnya. Nah, seperti ini kita buat. Terlebih dahulu kita buat plane. Plane-nya kita buat misalnya di tengah-tengah sini nih. Kita ingin membuat tulangannya di tengah-tengah ini. Kita buat plane sini. Kita buat plane di sini. Oke, ini udah di tengah ya. Kita udah buat plane di tengah, terus kita buat lagi sketch line di plane nya udah kita buat. Selanjutnya kita buat garis seperti ini. Oke, finish. Selanjutnya kita pilih rip, fitur rip, pilih yang bawah sini. So kita ingin buat di sini. Oke, dia akan membuat profil tulangan seperti ini. Selanjutnya itu ada fitur decal, yaitu untuk membuat atau memasukkan gambar ya ke surface kita yang sudah kita buat ini. Kita klik, pertama kita buat plane dulu ya, plane sini. Kita buat offset plane. Sini kita offset sejauh misalnya 10. Oke. Kita dua di sketch, lalu kita masukkan image misalnya ini. Oke, misalnya image yang ini. Kalau terlalu besar bisa kita kecilin seperti ini. Oke, cukup ya. Oke, finish sketch. Lalu kita menggunakan fitur decal image. Kita klik image yang ini, kita pilih image yang sudah kita masukkan, terus kita pilih face nya. Misalnya kita ingin membuat decal ini di face sini, lalu crop to face. Oke, nanti decalnya akan menempel ke profil yang kita buat, surface yang kita buat. Selanjutnya itu ada fitur import, seperti namanya. Kita fungsinya itu untuk mengimport file dari file yang sudah pernah kita buat atau file dari sumber lain gitu. Seperti contoh sini saya ada file yang udah pernah ada. Kita import, open. Kita tunggu sampai proses importnya selesai. Nah, sebelumnya kita oke. Kita tunggu. Oke, sini sudah terimport ya file yang sudah pernah dibuat. Baik, selanjutnya ada fitur yang namanya hole. Sebelum membuat hole, kita harus membuat titik lubangnya itu di mana ya? Itu kita gunakan fitur yang namanya point. Di sketch kita buat point di sini, misal di sini. Kita pilih sketch, lalu kita buat hole di 3D model hole. Kita klik poinnya,
kita masukkan misal sini ada angle ya 118, kita buat diameternya 6. Oke, nanti dia akan membuat diameter full 6. Kalau ingin lubangnya itu nggak sampai tembus, kita pilih yang kita pilih panjangnya itu jangan sampai melebihi solid. Misalnya kita 2 mm. Oke, nanti dia akan membuat lubang seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada fitur namanya fillet. Fillet ini sama seperti 2 dimensi, tetapi fiturnya lebih ke arah membuat fillet di 3 dimensi. Seperti ini. Nah, kita masukkan dulu berapa mili, nanti kita select sudut-sudut yang tajam seperti ini yang ingin kita buat fillet. Oke, selanjutnya ada chamfer. Chamfer itu sama seperti fillet tadi, tapi dia tidak memiliki radius ya. Ini untuk menghilangkan bagian-bagian tajam ya. Oke. Selanjutnya itu ada shell, fitur shell untuk menghapus dinding-dinding internal di dalam ini. Misalnya seperti ini. Kita select face yang ini. Nanti dia akan menghapus dinding internalnya. Nanti dia akan seperti ini. Thickness-nya ketebalannya misalnya 1 mili. Oke. Nah, nanti profilnya tidak akan solid full ya, seperti itu. Nanti dia akan mengikuti dinding-dinding luarnya. Tidak melebihi 1 mm. Tadi sudah kita input. Oke, selanjutnya itu ada fitur draft. Sebelumnya kita buat dulu di sini 2 dimensi sketch-nya. Kita buat profil kotak dulu ya. Mungkin ya. Oke, seperti ini. Kita extrude. Oke. Nah, kita pilih fitur draft. Draft ini untuk membuat profil kita ini menjadi ada derajat ya gitu. Gimana? Menambahkan kemiringan ya lah istilahnya. Seperti ini contohnya, kita pilih draft tadi, kita pilih sudut ini, misal sudut yang ingin kita miringkan, directionnya ke atas, miring ke atas atau ke bawah, terserah. Misal kita ingin ke atas ya, miringnya ke atas. Face-nya kita pilih face yang ini. Nah, nanti dia miring ke atas sejauh 2,5 derajat ya. Misal kita isi di sini 25 derajat, nanti dia akan miring 25 derajat. Oke, selanjutnya itu ada fitur treat. Nah, di treat kita harus membuat dulu yang namanya cylindrize. Misal kita buat sketch dulu di sini, kita buat circle di sini, kita buat 6 ini saja. Oke, ini sketch, kita extrude sejauh 10. Oke, kita pilih treat lagi, terus kita pilih cylindrize yang baru kita buat. Nah, sini tinggal kita masukkan, misalnya sini kita menggunakan isometric profile, size-nya 6, yaitu 6 kali 1. Kita pilih arahnya right ya, terus kita oke. Nah, nanti dia akan membuat treat sini. Oke, selanjutnya itu ada fitur combine. Fitur combine ini untuk menyatukan dua solid yang kita buat, dua extrusion yang kita buat menjadi satu. Misalnya seperti ini, kita buat di sini, di atasnya ini lagi kita buat rectangle lagi seperti ini. Sketch. Nah, kita extrude kotak seperti ini. Misal kita extrude. Nah, kita lupa nih, belum menggunakan fitur join. Misal kita nggak fitur join, kita pilih new solid nih, ini kan dia akan terpisah. Nah, kita menggunakan fitur combine. Fitur combine untuk mengcombine yang ini sama yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nanti dia akan fitur combine menjadi satu kesatuan. Oke.
Oke, selanjutnya itu ada fitur thicken atau offset. Ini berfungsi untuk menebalkan permukaan ya, menebalkan dinding, menebalkan permukaan. Contohnya sini kita pilih thicken offset. Nah, kita pilih face yang ingin kita tebalkan jaraknya 1 mili ya. Kita klik. Nah, nanti dia akan muncul pop seperti ini. Dia akan jangan lupa kita pilih ini ya, join ya. Kalau nggak kita join itu nggak akan menyatu, harus kita komen lagi. Jadi mending kita join aja. Oke, nanti dia akan lebih tebal dari sebelumnya. Nih. Baik, selanjutnya itu ada fitur yang namanya split, itu untuk membagi objek ini ya. Misal gini, kita akan membagi dua ini. Kita pilih plane, set from plane. Ini kita pilih misal minus 3 mili. Minus 3 mili nanti kita split. Kita buat toolnya yang ini, kita pilih face-nya yang ini. Nah, nanti face yang ini akan terpisah dengan yang bawah ya, seperti ini. Oke, selanjutnya sini ada fitur direct ya. Fitur direct ini untuk mengubah ukuran. Mengubah ukuran secara cepat ya. Misal kita akan upscale kotak yang di atas ini, kita pilih scale, kita klik kotaknya, kita pilih berapa scale-nya, mau berapa. Misal kita mau kali 2, klik 2. Oke, ini dia akan lebih besar sebesar 2 kalinya ya, atau scale 2 kali. Oke, selanjutnya di sini ada fitur delete face. Delete face ini untuk menghapus permukaan aja ya, untuk menghapus surface. Misalnya kita mau menghapus surface yang atas ini, kita hapus. Oke, dia akan terhapus. Lalu ada fitur aksis. Fitur aksis ini untuk referensi atau elemen konstruksi dalam model 3 dimensi semuanya tidak memiliki dimensi fisik, tapi digunakan untuk mengatur posisi, rotasi, dan relasi antara berbagai komponen atau fitur dalam desain. Nah, selanjutnya itu ada poin. Poin ini digunakan untuk konstruksi dasar ya, yang digunakan sebagai referensi atau untuk mengatur posisi dan relasi antara berbagai komponen atau fitur dalam model 3 dimensi ya. Meskipun tampak sederhana, titik memiliki poin memiliki berbagai fungsi penting dalam proses desain manufaktur. Contohnya seperti ini. Kita buat on vertex sketch point untuk orbit point. Nanti kita akan seleksi. Oke. Kita sudah berhasil membuat poin di sini. Selanjutnya itu ada UCS. UCS ini untuk membuat tanda ya, tanda kita berada di mana, di arah mana gitu. Jadi kita X seperti ini. Y ke atas, ini X ke kanan, ini Z ke depan ya. Oke, selanjutnya itu cara untuk save file. Misalnya kita udah buat nih seperti ini, kita save filenya itu menggunakan save. Nah, nanti kita save, terserah kita mau save di mana. Misal kita save di sini, namanya save, kita buat file name-nya Chandra ya, misalnya Chandra Chandra 1. Oke, save. Oke, nah sudah, nanti dia bakal tersave. Atau juga kalian bisa menggunakan tombol shortcut yaitu CTRL plus S. Oke, mungkin segini dulu untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.